Hai, selamat datang di channel terbaruku. Di channel ini aku akan membahas tentang dunia pendakian karena sekarang ini olahraga pendakian gunung sudah semakin ramai, terutama di kalangan anak-anak muda. Dan dalam video aku akan membahas pendakian dari dua sudut pandang, teman-teman. Yang pertama dari sudut pandang teori atau artikel apapun yang ada di jurnal, dan juga dari pemahamanku, karena kemarin aku baru saja sidang S1 dengan judul penelitian ini. Nah, teman-teman, ya biar enggak sia-sia penelitianku dan bisa bermanfaat, aku akan membagikan pengalamanku atau pemahamanku tentang mendaki gunung selama aku mendaki dari SMP dan sampai kuliah ini, teman-teman. Oke, aku akan membahas yang pertama, yaitu apa itu mendaki, teman-teman. Ya kan, mendaki itu apa sih? Dan aku akan membahas dari dua sudut pandang, dari pemahamanku dan dari teori yang ada di jurnal-jurnal, teman-teman. Oke, yang pertama dari artikel yang pernah aku baca, mendaki adalah suatu kegiatan atau aktivitas berpetualangan yang dilakukan di alam terbuka dengan tujuan mencapai tempat yang lebih tinggi, teman-teman. Dan pendakian itu dilakukan atau pendakian itu terjadi karena seseorang benar-benar ingin mendaki, teman-teman, bukan karena paksaan dari orang sekitar, bukan karena paksaan dari teman. Jadi kalau kalian mengajak teman yang out of the box, orang nggak pernah mendaki, nggak pernah olahraga, ayo kita mendaki, teman-teman. Kita di sana akan melaksanakan camping, kita di sana akan berhura-hura, teman-teman, dan semuanya akan saya tanggung. Kalau orang yang diajak itu benar-benar nggak ada motivasi atau nggak ada keinginan untuk mendaki, yang bakal mau, teman-teman. Jadi itu ada filosofi yang menyebutkan bahwa pendakian itu yang dirasakan dan yang lebih menyenangkan itu ketika perjalanan, teman-teman, bukan ketika sampai di puncaknya. Itu yang pernah aku baca, itu ada filosofi dari artikel. Dan mendaki menurut pribadiku sendiri, jawaban ini sudah aku siapkan pada saat aku akan sidang skripsi, tetapi nggak ditanya karena dosenku juga baik untuk nggak membantai saya. Jadi mendaki gunung menurut pribadiku adalah suatu kegiatan yang bisa merelaksasikan pikiran kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita mempause atau mengkat semua hal-hal yang ada di dunia bawah sana, seperti kerjaan. Kalau kalian sudah terjun di dunia pekerjaan, mendaki itu serius enak banget, teman-teman. Yang kedua, bisa lepas dari tugas skripsi, proposal, atau kegiatan hima, BEM, itu bisa dikat dengan kita mendaki. Jadi menurutku mendaki gunung adalah suatu kegiatan yang bisa mempaus kehidupan kita sementara yang ada di dunia fana ini. Dan kita ya di gunung hanya menikmati, ya di situ kita survive atau enggak, di situ kita bisa makan enggak, di sana kita bisa ngobrol dengan teman-teman, kita bisa enjoy dengan teman-teman tanpa memikirkan notifikasi, tanpa memikirkan tugas-tugas dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Tadi kan mendaki itu apa sih, ya kan? Yang kedua, kenapa kok ada orang yang suka mendaki, ya kan? Dan kenapa kok ada orang yang sudah capek kerja kok malah mendaki? Tambah capek dong. Ya kan? Nah, rata-rata, teman-teman, orang yang bilang begitu, orang yang bilang kenapa sih kamu mendaki, kan tambah capek dong dengan mendaki. Nah, orang yang bilang begitu gak salah, teman-teman, karena mereka itu belum merasakan indahnya vibes ketika mendaki dan ketika saat ingin mendaki dan ketika turun. Mereka tidak merasakan vibes ketika kita packing dengan teman-teman, kumpul dengan teman-teman, kemudian kita berangkat menggunakan keril dan menggunakan motor, kan di jalan kita kan gendong, kok kayak keren banget gitu loh kelihatan, ya kan?
kita merasa di jalan tuh kayak artis gitu loh, kita merasa dilihatin orang gitu kan, kita bangga pakai keril eger gitu kan, pakai keril apa deuter itulah, itu kan kayak keren banget gitu loh. Mereka tuh yang nggak pernah mendaki kita merasakan hawa itu adalah, atau vibes itu adalah yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang nggak pernah mendaki, teman-teman. Jadi ketika kita mendaki bukan sekedar capek, teman-teman, bukan sekedar lelah atau sekedar apa, tapi dengan mendaki kita bisa membuat pelarian yang lain, teman-teman. Jadi kan kalau kita capek kan ada dua pilihan. Yang pertama kita capek pergi tidur, atau yang kedua kita capek cari pelarian. Dan aku pribadi, kalau aku capek, stres rilisku ya itu mendaki. Dan mendaki itu bisa menjadi pintu untuk mencari jati diri kita, teman-teman. Maksudnya tuh dengan kita capek kerja, stres, kemudian kita cari pelarian dengan mendaki, kita tuh bisa mendapatkan sebuah ketenangan ketika di alam, teman-teman. Ketenangan, rasa bersyukur, ya itulah yang aku rasakan ketika naik gunung. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih kamu naik gunung, kenapa kok capek malah naik gunung, jawab aja, coba aja dulu. Karena mendaki itu bukan soal capek, bukan soal penaklukan, tetapi soal bagaimana lo bisa survive dan bisa apa ya, bisa mencari ketenangan dan bisa mendapatkan jadi diri lo yang terbaik dengan mendaki. Ya itulah gambarannya. Oke, tadi kan sudah apa itu mendaki. Yang kedua, kenapa kok kamu mendaki. Nah, yang ketiga ini aku akan membahas teori lagi, teman-teman, teori dari jurnal yang pernah aku baca. Jadi kalau kalian sudah termotivasi dengan argumenku yang enggak jelas tadi, dan ini tuh adalah teori yang bisa aku berikan kepada teman-teman untuk memahami lebih dalam tentang pendakian. Oke, aku akan membahas tentang jenis-jenis pendakian, teman-teman. Dalam dunia pendakian itu ada 3 jenis pendakian, teman-teman. Yang pertama itu adalah hill walking atau berjalan kaki di gunung seperti biasa yang sering kita lakukan. Kemudian yang kedua ada rock climbing, itu adalah panjat tebing. Dan yang ketiga itu ada ice and snow climbing atau mendaki di gunung es. Oke, yang pertama hill walking. Ini tuh adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh teman-teman yang ingin stress release, teman-teman, ketika mereka mendaki. Jadi itu hill walking itu tidak perlu memerlukan alat yang proper seperti tali, helm, itu enggak juga butuh, tapi enggak terlalu, karena hiking ini tuh atau jenis pendakian yang pertama ini tuh bisa dilakukan di gunung yang ada di Indonesia, teman-teman, seperti Gunung Andong. Itu kan mudah, kita hanya berjalan kaki aja. Kemudian yang kedua ada Gunung Andong, Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, itu adalah itu gunung-gunung tadi itu, dan yang lain masih ada Sindoro, Sumbing, Slamet, itu masuk ke kategori hill walking, teman-teman. Jadi hanya berjalan kaki biasa di gunung. Oke, yang kedua ada yang namanya tuh rock climbing, teman-teman. Ini adalah panjat tebing. Ini tuh jenis pendakian yang sudah agak high level, udah di level 2 lah ibaratnya tuh, karena rock climbing itu membutuhkan peralatan dan teknik yang jelas dan yang proper. Jadi enggak aku sarankan untuk pendaki pemula untuk melaksanakan kegiatan rock climbing ini, teman-teman. Karena ya kalau kalian pemula ingin stress release kan, ngapain panjat tebing, mungkin naik gunung aja, kita bisa relax, bisa santai, bisa menikmati view dengan minum kopi gitu kan, enak kan. Dan ketika kita rock climbing itu memerlukan peralatan seperti harness, kemudian helm, kan nggak lucu dong lagi panjat tebing kejatuhan batu kan, kerotak kan bahaya. Kemudian yang ketiga itu kita memerlukan tali, teman-teman, tali ya untuk panjat tebing. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya ice and snow climbing, teman-teman. Ini sudah high level yang sering dilakukan oleh Mbak Furki, itu my idol itu. Jadi
Snow climbing itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan di gunung-gunung es, dan ketika kamu mau mendaki ke sana kamu membutuhkan pengalaman dan peralatan yang sangat proper teman-teman, seperti kapak es itu yang itu di gunung itu aku nggak tahu, nggak pernah coba. Kemudian yang kedua, kita memerlukan peralatan atau perlengkapan yang anti hipotermia, seperti ini full lah dari atas sampai bawah itu harus menggunakan yang lengkap dan rapet. Kemudian kita membutuhkan sepatu logam teman-teman, yang itu sih kayak sepatu bola itu yang bawahnya ada ini tusuknya, itu nggak tahu namanya apa itu, tapi itu sangat dibutuhkan ketika naik gunung es. Di Indo ada nggak bang gunung es? Ada, itu Puncak Jaya itu Kartens di Papua kan itu juga gunung es. Jadi kalau mau ke sana kamu harus membawa peralatannya lengkap dan membutuhkan pengalaman yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, setiap jenis pendakian memiliki kelemahan dan keunggulannya masing-masing teman-teman kan, tinggal pilih aja mau yang mana. Tapi untuk pendaki pemula aku sangat-sangat sarankan untuk melakukan jenis pendakian hill walking saja ya, nggak usah aneh, nggak usah panjat tebing, nggak usah naik gunung es, dan naik gunung aja. Di Gunung Ungaran itu kan juga hanya berjalan kaki biasa kan, mungkin cuma membawa carrier, tenda yang mau ngecamp ya, tenda, jaket, kemudian sepatu, celana, dan perlengkapan dan logistik yang lain-lain. Oke, mungkin cukup saja video hari ini, nggak usah lama-lama karena aku juga nggak ada teks, nggak ada apa-apa, ini cuma polosan anjir. Aku nggak mempersiapkan apapun karena ini mau pergi kan, mau malam mingguan, jadi gabut aja bikin video ya. Semoga ada yang nonton lah ya. Mungkin besok aku akan membuat konten atau video yang ada di materi skripsiku teman-teman. Aku akan membahas seluruhnya dari aspek pendakian, faktor yang mempengaruhi kepada jalan pendakian, faktor penghambat pendakian. Mungkin aku juga akan menceritakan pengalaman aku mendaki. Intinya nggak ada horor karena setan itu nggak ada. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, olahraga, dan leg day dan mendaki. Salam pendaki anak kos.